Bab 1134 Fasafan. Orang tua itu melirik Kaisar Doyu yang percaya diri dan tak terkalahkan di sampingnya dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya mereka tidak tahu seberapa kuat Kaisar Doyu, tapi yang pasti dia tidak lemah. Bagaimanapun, satu klon dia dapat membalikkan aliran waktu. Kalau tubuh Utarnanya ada, kekuatannya akan semakin menakutkan. Tetapi ketua aula pertama dan ketua Jennifer tidak lemah, jadi dia mengingatkan, baik ketua aula pertama maupun ketua Jennifer sangat kuat. Sebaiknya jangan meremehkan musuh. Kaisar Doyu berkata sambil tersenyum, tidak ada apa-apanya. Orang tua itu terdiam. Astaga. Dia akhirnya mengetahui bahwa pria ini benar-benar ingin pamer. Biarkan dia pamer. Kalau tidak, dia khawatir tidak akan ada kesenangan. Orang tua itu berkata, pergi ke keluarga Dewa Besi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang dari tempat itu dengan dua penjaga waktu di belakangnya. Di dalam restoran, Sander Ye menutup buku di tangannya, dia berdiri dan berjalan perlahan ke jendela. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa langit berwarna merah, dia tidak bisa melihat langit sama sekali. Dia menemukan bahwa orang yang dapat bertahan hidup di tempat seperti itu bukanlah orang yang sederhana. Tempat ini dipenuhi dengan energi merah tua yang aneh, seperti racun kronis yang terus-menerus merusak jiwa dan raga. Sejak dia datang ke sini, dia sudah menggunakan jiwa pedang untuk melindungi tubuhnya, dan saat ini, dia menemukan garis keturunan iblis gila di dalam tubuhnya sedikit gelisah. Ini mengejutkannya. Mungkinkah garis keturunan iblis gila mampu menyerap energi merah di sini? Setelah memikirkan hal tersebut, dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung mengaktifkan garis keturunan iblis gila. Saat garis keturunan iblis gila muncul, energi merah di dalam ruangan terserap seluruhnya olehnya. Melihat hal tersebut, Sander Ye segera berhenti. Dia tidak ingin menjadi fokus tanah Sansu sekarang. Tentu saja dia juga sedikit bersemangat, dia tidak menyangka garis keturunan iblis gila mampu menyerap energi merah tersebut. Nampaknya garis keturunan iblis gila bukan hanya musuh beberapa garis keturunan saja, tapi juga musuh sebagian besar energi negatif. Bang-bang. Saat ini, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan berbalik untuk melihat ke pintu kamar. Dia berjalan mendekat dan membuka pintu, seorang wanita muncul di depannya. Yelena Yang mengenakan jubah hitam ketat. Bahan jubahnya tidak diketahui. Terlihat sangat mewah. Pinggangnya diikat dengan pita. Rambutnya tergerai pada saat ini. Yelena yang menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan lembut, Yelena yang hanya menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye mengkonfirmasi identitasnya. Dia meraih tangannya dan tersenyum. Masuk. Setelah itu, dia membawa Yelena yang ke kamar. Setelah memasuki ruangan, Yelena yang masih menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye dengan lembut mengusap kepala kecil Yelena yang, lalu berbisik, ada apa? Yelena yang perlahan mengangkat kepalanya, dan saat ini, matanya berkaca-kaca. Sander Ye berkata dengan hangat, apakah kamu tidak bahagia? Yelena yang menggelengkan kepalanya, aku sangat senang. Sander Ye tersenyum dan berkata, lalu kenapa kamu menangis? Yelena yang tiba-tiba memeluknya dan menangis, maafkan aku. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah karena masalah di alam semesta Guansuan? Yelena yang mengangguk, aku tidak tahu kenapa saat itu, tapi sebuah suara tiba-tiba muncul di kepalaku, dan kemudian aku ingin membunuhmu. Aku tidak setuju, tapi dia sangat kuat. Aku tidak bisa bersaing dengan dia sama sekali. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup dan memeluk Sander Ye erat-erat dengan kedua tangannya. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Yelena yang ragu-ragu sejenak, lalu menatap Sander Ye, apakah kamu tidak menyalahkanku?
Sander Ye menyeka air mata di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan salahmu. Apa yang harus aku salahkan padamu?" Beban di hati Yelena yang akhirnya hilang. Sander Ye berkata, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Yelena yang berkata dengan lembut, "Suara di kepalaku memberitahuku bahwa kamu ada di sini, dia suruh aku masuk." Sander Ye sedikit menyipitkan matanya, jelas, itu adalah ketua aula pertama. Sander Ye bertanya lagi, "Apakah dia mengatakan sesuatu padamu?" Yelena yang menggelengkan kepalanya, "Tidak." Sander Ye mengerutkan kening. Yelena yang tiba-tiba berkata, "Aku ingin belajar." Sander Ye menarik kembali pikirannya dan tersenyum, "Oke." Keduanya datang ke jendela, dan Yelena yang duduk di sebelah Sander Ye. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno yang tebal, lalu menoleh ke arah Sander Ye, dan berkata dengan bangga, "Aku sudah menghafal buku ini." Sander Ye berkata, "Apakah kamu menghafal semuanya?" Yelena yang mengangguk, wajahnya penuh kebanggaan, "Bukankah hebat?" Sander Ye tersenyum tipis, lalu berkata, "Ada kalimat seperti itu di dalam buku, sangat tidak membantu untuk belajar dari apa yang sudah kamu lihat dan menghafalkannya. Matamu kabur, hatimu sedang terburu-buru, tidak ada banyak ruang, dan karena kewalahan dengan datang dan perginya, seperti menonton sebuah adegan. Keindahan sekilas hilang. Apa hubungannya denganku? Apakah kamu artinya?" Yelena yang berkedip, "Aku tidak tahu." Sander Ye tersenyum, lalu berkata, "Sederhananya, membaca dengan ingatan." Fotografis setelah membaca, dan menghafal dengan sengaja adalah dua bakat yang paling tidak berguna, karena mata berlalu setelah melihatnya, tetapi hati berlalu dengan cepat, sama sekali tidak bisa merenung. Buku-buku yang dibaca datang dan pergi, dan tidak punya waktu untuk mencernanya. Rasanya seperti mencuci kaki dan melihat seorang wanita cantik lewat. Apa hubungannya dengan aku? Wajah Yelena yang penuh keraguan, "Cuci kaki." Sander Ye tertawa, lalu mencubit wajah Yelena yang dengan lembut, "Ingat poin pentingnya." Yelena yang menjulurkan lidahnya. Sander Ye melanjutkan, "Sederhananya, buku kaya seperti laut, dan tersedia di mana saja. Orang tidak dapat menggunakan seluruh energinya, dan tidak perlu menggunakan semuanya, tetapi mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan." Yelena yang sepertinya mengerti. Sander Ye tersenyum tipis, "Faktanya, hal yang sama juga berlaku untuk kultivasi. Ada jutaan cara untuk berlatih. Kita hanya perlu berpegang pada satu saja. Kalau kita ingin mengambil semuanya, kita mungkin tidak dapat melakukan satu pun dari mereka. Pada akhirnya, itu berarti kita menggigit lebih dari yang bisa kita kunyah." Ini sebenarnya adalah realisasinya sendiri. Dalam perjalanannya, dia menemukan banyak cara latihan. Setiap cara latihan dapat memperoleh kekuatan yang kuat, dan dia ingin mempraktikkannya. Tapi akhirnya dia menyadari melebihi kapasitas karena serakah, melatih pedangmu dengan baik adalah cara yang benar. Tidak semua orang tidak terkalahkan dalam semua bidang. Yelena yang tiba-tiba berkata, "Bisakah kamu mengajari aku cara berlatih?" Sander Ye memandang Yelena yang mau berlatih. Yelena yang mengangguk, "Maus." Sander Ye tersenyum tipis, "Kamu juga bisa berlatih dengan belajar buku." Mata Yelena yang berbinar, "Benarkah?" Sander Ye mengangguk, "Benar. Apakah kamu masih ingat buku yang aku ajarkan pada kamu?" Nama asli buku itu adalah Kitab Konfusianisme dan Taoisme. Buku itu dibuat oleh ibu aku dan khusus diciptakan untuk para penganut Konfusianisme yang hebat itu. Dengan berlatih cara ini, semakin tinggi pengetahuan maka semakin kuat kekuatannya. Yelena yang memandang Sander Ye dan berkata dengan lembut, "Kamu ingin aku berlatih sebelumnya, kan?" Sander Ye mengangguk, "Di dunia ini, yang kuat dihormati. Kalau kamu tidak memiliki kekuatan, itu akan sangat berbahaya. Tentu saja, kamu juga harus belajar dengan giat."
Kamu sudah berada di bawah dan mengetahui penderitaan orang-orang di bawah. Di masa depan, aku masih membutuhkan kamu untuk datang ke akademi dan membantu aku. Yelena yang melirik Sander Ye, lalu berkata dengan lembut, aku akan mendengarkanmu. Sander Ye dengan lembut mengusap kepala kecil Yelena yang, lalu berkata, aku masih sangat lemah sekarang dan tidak bisa kembali ke masa lalu. Saat aku cukup kuat di masa depan, aku akan mengajakmu bertemu orang tuamu, oke? Tubuh Yelena yang tiba-tiba bergetar, dia memandang Sander Ye dengan tidak percaya, kamu masih ingat? Sander Ye tersenyum dan berkata, aku ingat setiap kata yang kamu ucapkan. Air mata menggenang di mata Yelena yang. Dia tiba-tiba memeluk lengan Sander Ye dan menyandarkan kepalanya di bahu Sander Ye. Dulu aku merasa bahwa aku adalah orang yang paling malang di dunia. Aku merasa Tuhan tidak memiliki mata, kenapa aku harus datang ke dunia ini untuk menderita? Tapi sekarang, aku merasa bahwa aku adalah orang paling beruntung di dunia. Sander Ye menghela nafas dalam hatinya, dia tahu bahwa gadis ini sudah sangat menderita, dan sekarang nasibnya terhubung dengan ketua aula itu. Memikirkan hal ini, mata Sander Ye berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, Yelena yang tiba-tiba menyeka wajahnya. Dia menatap Sander Ye dan menyeringai, ayo lanjutkan membaca. Sander Ye mengangguk, oke. Dengan cara ini, keduanya membaca buku hingga larut malam. Akhirnya Yelena yang berbaring di pelukan Sander Ye dan tertidur. Sander Ye memandang Yelena yang dalam pelukannya. Dilihat dari situasi saat ini, Yelena yang bukanlah ketua aula pertama. Ketua aula pertama hanya memberi tanda reinkarnasi padanya. Intinya, Yelena terlibat karena dia. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Malam berlalu. Saat fajar, Sander Ye tiba-tiba merasakan Yelena yang dalam pelukannya bergerak. Sander Ye membuka matanya dan menatap Yelena yang dalam pelukannya. Yelena yang tiba-tiba menggeliat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye, dan saat Sander Ye melihat matanya, mata dia langsung menjadi dingin. Orang di depannya bukan lagi Yelena yang. Yelena yang meninggalkan pelukan Sander Ye. Dia berjalan ke jendela, memandangi awan merah di luar langit, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, apakah kamu terbiasa berada di sini? Sander Ye menatap wanita di depannya, siapa namamu? Yelena yang menoleh untuk melihat Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, di sisi kalian, mereka semua memanggilku ketua aula pertama, dan di sini, mereka semua memanggilku Kaisar Fan. Berbicara tentang ini, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, tapi kamu bisa memanggilku dengan namaku, Fasa Fan. Sander Ye menatap Fasa Fan di depannya, langsung saja, oke. Fasa Fan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Saat dia berbicara, dia dan Sander Ye benar-benar muncul di jalan. Sander Ye mengerutkan kening karena dia bahkan tidak menyadari bagaimana dia sampai di sini. Sander Ye mengamati Fasa Fan lebih dalam. Fasa Fan memimpin Sander Ye ke kejauhan. Dia melihat sekeliling, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti Yilian dan Yinia. Ayo, izinkan aku memperkenalkan kampung halaman kepada kamu terlebih dahulu. Aku harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Identitas aku sebenarnya tidak misterius. Aku adalah kaisar wanita kontemporer dari dinasti Sengsu yang jatuh dan penguasa kota kerajaan. Bersambung.